Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B ingin membacakan hasil kerja dari kelompok kami mengenai domestikasi ikan kerapu macan Epinephelus fuscogutatus melalui optimalisasi media dan pakan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah bioteknologi laut yang diampu oleh Bapak Dr. Apri Adisandi SPI MSI. Kelompok kami beranggotakan Alfandi Putra Anugrah sebagai penyusun slide, Ica Ainuna Putri sebagai pemateri, dan Maulidi Assegaf sebagai pemateri. Ikan kerapu atau grouper adalah salah satu potensi unggulan komoditas ekspor hasil perikanan di Indonesia. Ikan ini merupakan salah satu jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi baik di pasaran dalam negeri maupun luar negeri. Permintaan terhadap ikan ini cukup tinggi dengan harga yang relatif mahal karena jumlahnya yang sedikit. Domestikasi merupakan suatu cara pengadopsian hewan dalam suatu populasi yang hampir punah atau terancam kelestariannya dari kehidupan liar atau habitat aslinya ke dalam lingkungan budidaya melalui 3 fase. Tujuan percobaan yang pertama mengkaji daya adaptasi ikan terhadap salinitas media baik ke arah tingkat atas maupun tingkat bawah. Yang kedua, mengetahui nilai tingkat kerja osmotik ikan kerapu macan. Yang ketiga, mengkaji hubungan berbagai salinitas media terhadap tingkat kerja osmotik, efisiensi pemanfaatan pakan, dan pertumbuhan ikan kerapu macan selama fase aklimasi dan kultivasi. Yang keempat, merumuskan strategi optimalisasi media dan pakan untuk domestikasi ikan kerapu macan selama fase aklimasi dan kultivasi. Selanjutnya adalah metodologi percobaan. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan April 2013 di Laboratorium Hidrobiologi Jurusan Perikanan FPIK Universitas Diponegoro. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah eksperimental laboratorium. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan dalam metode eksperimental laboratorium. Yang pertama, mengetahui osmolaritas atau tekanan cairan tubuh ikan. Yang kedua, diambil sampel darah dan media pada salinitas 0-35 ppt. Yang ketiga, sampel diukur menggunakan digital osmometer labeling untuk mengetahui media isoosmotik hewan uji. Yang keempat, media isoosmotik dari ikan kerapu macan yaitu pada salinitas 30 ppt, sehingga rentang salinitas media yang digunakan yaitu 34, 30, 26, dan 22 ppt. Yang kelima, tiap wadah percobaan diisi air dengan salinitas 34, 30, 26, dan 22 ppt dan bervolume 4,5 liter. Yang keenam, ikan kerapu yang telah ditimbang sebelumnya sebanyak 2 ekor dimasukkan ke dalam tiap wadah percobaan sesuai dengan salinitas yang diterapkan. Yang ketujuh, wadah dibersihkan seminggu sekali dan mengganti air yang kotor dengan air yang baru dengan volume 50% dari total volume air. Yang kedelapan, setelah air diganti, ikan-ikan diberi makan dengan cara menebarkan pakan ikan kerapu pada setiap wadah. Yang kesembilan, menjaga volume dan salinitas dalam wadah tetap konstan dengan menambahkan larutan stok. Yang ke-10, pengamatan pertumbuhan ikan dilakukan setiap seminggu sekali, yaitu dengan mengukur berat awal dan berat akhir. Yang ke-11, pada akhir penelitian diambil sebanyak 12 sampel darah ikan pada masing-masing wadah sejumlah 0,1 mili untuk mengukur tingkat osmolaritas darah tiap-tiap salinitas. Yang ke-12, perhitungan angka TKO, efisiensi pemanfaatan pakan, dan pertumbuhan menggunakan rumus yang tertera di layar. Selanjutnya adalah rancangan percobaan yang digunakan, yaitu rancangan acak sistematis, di mana percobaan menggunakan 4 perlakuan salinitas media yang berbeda. Masing-masing mendapat ulangan sebanyak 3 kali, dilakukan pengulangan agar diperoleh data yang lebih valid. Pada pengulangan pertama dilakukan untuk membuat statement. Pengulangan kedua dilakukan untuk menguji kebenaran dari statement tersebut, dan pengulangan ketiga digunakan untuk meyakinkan statement.
Hasil percobaan tingkat kerja osmotik di mana terdapat 4 perlakuan yaitu 22, 26, 30, dan 34 ppt di mana setiap perlakuan terdapat 3 pengulangan untuk mendapatkan hasil osmomedia, osmodara, dan TKO. Perlakuan S1 dan S2 dengan tingkat salinitas media 22 dan 26 ppt merupakan media hipoosmotik bagi ikan kerapu macan. Pada media hipoosmotik, cairan tubuh kerapu macan bersifat hipertonik, di mana air bergerak ke dalam dan ion-ion keluar ke lingkungan perairan melalui cara difusi. Keseimbangan cairan tubuhnya terjadi melalui cara dengan sedikit meminum air. Apabila terdapat kelebihan air dalam tubuh, maka air akan dikeluarkan melalui urin. Pada perlakuan S4 dengan tingkat salinitas media 34 ppt bersifat hiperosmotik, cairan tubuhnya bersifat hipotonik di mana air mengalir secara osmosis dari dalam tubuh ikan melalui ginjal, insan, dan kulit ke lingkungan habitat, sedangkan ion-ion masuk ke dalam tubuhnya melalui difusi. Pada perlakuan S3 dengan salinitas media 30 ppt merupakan salinitas media mendekati isoosmotik ikan kerapu macan yang memiliki nilai tingkat kerja osmotik sebesar 10,2 mm osmotik, di mana pada media isoosmotik konsentrasi cairan tubuh ikan sama dengan konsentrasi media. Hasil percobaan pertumbuhan pada tabel diperoleh hasil dari penelitian mutlak ikan kerapu macan terbesar terdapat pada perlakuan S3 30 ppt media isoosmotik 3,84 gram di mana salinitas 30 ppt salinitas media paling mendekati isoosmotik ikan kerapu. Sedangkan pada S1 22 ppt hipoosmotik merupakan pertumbuhan mutlak paling rendah, yaitu 1,28 gram saja. Pada kondisi osmotik tersebut, kandungan ion-ion dalam darah ikan setara dengan media hidupnya. Energi untuk aktivitas osmoregulasi kecil sebagai akibat adanya keseimbangan cairan tubuh dengan lingkungan luar, sehingga sisa porsi energi yang kurang cukup besar dapat digunakan untuk pertumbuhan tidak optimal. Di sini ada tabel efisiensi pemanfaatan pakan. Dengan hasil penelitian bahwa efisiensi pemanfaatan pakan ikan kerapu macan paling tinggi yaitu pada perlakuan S3 salinitas 30 ppt isoosmotik sebesar 18,55% dengan salinitas 30 ppt adalah salinitas yang berdekatan dengan kondisi isoosmotik ikan kerapu macan. Sedangkan efisiensi pemanfaatan pakan terkecil pada perlakuan S1 salinitas 22 ppt sebesar 13,14%. Selanjutnya adalah hasil percobaan kualitas air. Konsentrasi oksigen yang dapat mendukung kehidupan organisme dalam perairan adalah mendekati atau di atas 3 ppm. Hasil pemeriksaan kualitas air menunjukkan bahwa kandungan oksigen terlarut pada saat penelitian masih layak untuk kehidupan kultifan ikan kerapu karena berkisar 3 ppm ke atas dengan pH 7, hasil layak untuk media ikan kerapu, dan suhu 27-29 derajat Celcius dengan nilai amoniak sebesar 0,03 sampai 0,04 mg per liter. Dalam strategi dan optimalisasi pakan ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap aklimasi. Di sini optimalisasi media pada tahap aklimasi menggunakan salinitas media sesuai dengan salinitas habitat sebesar 34 ppt. Parameter lingkungan suhu berkisar 29,10 derajat Celcius dengan pH 7,8 sampai 8,2, DO 6,8 mg per liter dan amonia 0,05 mg per liter.
Di sini menurut Ditjen Perikanan Budidaya 2004, salinitas paling ideal pembesaran ikan kerapu macan 31,34 ppt dengan suhu optimum untuk pertumbuhan 26 sampai 32 derajat Celcius. Ikan kerapu sangatlah baik dalam pertumbuhan pH normal air laut 7 sampai 8,5. Oksigen terlarut tidak kurang dari 3 ppm dan optimum pada 4 sampai 7 ppm. Selanjutnya tahap aklimatisasi. Di sini untuk memperoleh tingkat salinitas media sesuai dengan perlakuan dilakukan penurunan salinitas secara bertahap dengan selang sedikit demi sedikit penurunan 2 ppt dalam 1 jamnya. Salinitas ini diturunkan interval 1-2 langkah, misalnya ada perairan dengan salinitas 30 ppt diturunkan menjadi 29 atau 28 ppt. Selanjutnya ada tahap kultivasi. Nah, tahap ini adalah efek lanjutan dari tahap sebelumnya. Hasil perhitungan kerja osmotik diperoleh persamaan Y sama dengan 2,133 X2 dikurangi 1,260 X ditambah 1910. Diprediksi salinitas optimum untuk ikan kerapu macan pada salinitas 29,54 ppt. Kesimpulan awal, kerapu macan dalam kategori Eurihali, daya adaptasi ke arah tingkat atas polyhalin sampai salinitas 35 ppt, sedangkan ke arah bawah oligohalin sampai salinitas 0 ppt. Nilai tingkat kerja osmotik ikan kerapu macan Apipehelus fucugutatus dengan dosmetikasi di dalam media terkontrol pada salinitas 22 ppt hipoosmotik sebesar 157,11 mm osmotik pada salinitas media 26 ppt hipoosmotik 114 sampai 48 dan salinitas 30 ppt isoosmotik nilai 10,20 serta pada media 34 hiperosmotik yaitu sebesar 104,09 meter osmotik per liter. Selanjutnya pola hubungan antar salinitas media terhadap tingkat kerja osmotik, efisiensi pemanfaatan pakan dan pertumbuhan ikan kerapu macan selama fase aklimasi dan kultivasi berpola kuadratik dengan keeratan hubungan yang erat. Kontribusi pengaruh salinitas media 70,6% berpengaruh terhadap tingkat kerja osmotik 72,8%. Berpengaruh terhadap pertumbuhan mutlak 81,0% dan berpengaruh terhadap efisiensi pemanfaatan pakan. Di mana strategi optimalisasi media dan pakan pada tahap aklimasi yaitu menggunakan salinitas media 34 ppt sesuai dengan habitat awal dengan pakan buatan pelet yang diberikan secara ad libitum. Sedangkan pada tahap kultivasi dengan pendekatan salinitas media isoosmotik ikan kerapu macan, prediksi salinitas optimum yaitu pada salinitas media 29,54 ppt. Dan optimalisasi pakan dengan memberikan pakan sebanyak 7% dari bobot biomasa ikan kerapu macan itu sendiri secara ad libitum. Oke, sekian dari video kami. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.